Siêu ơi, siêu ơi, siêu ơi, siêu ơi. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Serta semoga dompet Anda dalam keadaan baik pula, walaupun harus menahan sakitnya diskon dan godaan tanggal cantik Shopee maupun Lazada. Dalam kesempatan kali ini, saya Kamplong, mantan karyawan yang dulunya menjadi idaman mamah mertua, namun sekarang harus berubah menjadi beban orang tua. Akan merangkum alur cerita film berjudul I Find Thank You Love You atau yang bernama lain I Find Thank You Love You asal negeri Gajah Putih, Thailand. Film ini dirilis pada tanggal 10 Desember 2014 di negara Thailand dan disutradari oleh Mes Taraton dan dibintangi oleh Pricaya Pongtananikon sebagai Pleng dan Suni Swanmentanon sebagai Jim serta Sora Aoi sebagai Kaya. Genre film ini yaitu roman komedi dengan rating 7 dari 10 di situs IMDb. Oke, tanpa basa-basi mari kita saksikan rangkuman alur cerita film ini. Namun sebelum itu saya sampaikan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Maka bagi Anda yang belum menonton filmnya, saya harap Anda menontonnya terlebih dahulu. Oke, langsung. Film ini diawali dengan menceritakan Pleng, seorang wanita cantik yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris di tempat kursus, di mana ia merupakan seorang tenaga pengajar yang mengampu murid dewasa maupun anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris. Dan cara mengajarnya termasuk kreatif serta menyenangkan sehingga murid-muridnya menjadi semangat dalam belajar. Pada suatu hari, datanglah mantan muridnya yang warga negara Jepang bernama Kaya, di mana ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Pleng setelah akhirnya ia bisa diterima untuk bekerja di Amerika berkat diajarkan olehnya. Ya, dan Kaya ini merupakan salah satu aktris favorit saya yang biasanya saya lihat berbagai karyanya di situs biru selain Yurai Chitose dan Maria Ozawa tentunya. Namun di sisi lain, Kaya ingin meminta bantuan dari Pleng guna membantunya mengatakan kepada pacarnya yang orang Thailand untuk putus. Dikarenakan Kaya sendiri tidak bisa berbahasa Thailand dan pacarnya tidak bisa berbahasa Inggris. Guru Pleng heran, kenapa mereka tidak bisa saling berkomunikasi namun dapat menjalin hubungan. Ternyata hanya satu hal yang dapat menyatukan cinta mereka, yaitu kegiatan bercocok tanam yang dilakukan oleh kedua insan tersebut setiap hari. Awalnya Pleng menolak untuk membantu Kaya. Namun setelah Kaya memberikan tas branded Louis Vuitton, akhirnya Pleng pun mau membantunya. Keesokan paginya, Pleng sedang mengajar di kelas dewasa, di mana ia memberikan kuis 1 menit berbicara di depan kelas kepada muridnya. Di sini Hunprek maju ke depan guna menceritakan satu kata yang dipilihnya. Dengan kata-kata yang cukup mengagumkan, Hunprek malah menyentuh hati Pleng, dan Pleng pun sepertinya kesengsem dengan gombalan Hunprek. Ketika Pleng akan pulang dan mampir ke kafe untuk membeli kopi, secara tidak sengaja ia mengenai seorang pria yang mengantri di belakangnya. Dan secara kebetulan pula, pria itu adalah Jim, pacarnya Kaya. Pleng akhirnya menyampaikan pesan dari Kaya. Namun, Jim marah dan menuduh Pleng berbohong, serta mengatakan bahwa semua ini karena Pleng mengajari Kaya bahasa Inggris, sehingga Kaya pergi meninggalkannya ke Amerika. Dengan keadaan marah, Jim keluar dari kafe tersebut. Kemudian, ia berbalik melihat semua pengunjung kafe dari luar. Dan tiba-tiba ia melemparkan sesuatu ke arah kaca kafe tersebut, yang dikiranya semua orang adalah bom. Namun, itu hanyalah kuah sup ayam.
Pada keesokan harinya, Plank yang pulang terakhir mendapatkan tugas untuk menutup tempat kursus bahasa Inggris tersebut. Namun, ia dikejutkan dengan papan poster bergambar dirinya yang dirusak oleh orang, dan papan poster lainnya rusak di bagian kepala. Saat menuju parkiran basement, Plank ternyata diikuti oleh satu sepeda motor di belakangnya, sehingga Plank lari guna menuju mobilnya. Dan ternyata itu adalah ulah Jim, dan ia berhenti tepat di depannya. Dikarenakan Jim masih kesal soal kejadian kemarin, ia pun meminta agar Plank mengajarinya bahasa Inggris, agar ia dapat menyusul Kaya ke Amerika. Awalnya Plank menolak membantu Jim untuk belajar bahasa Inggris dengannya. Namun karena sedikit paksaan dan ancaman, akhirnya Plank pun mau menuruti Jim untuk les privat bahasa Inggris dengannya. Di dalam apartemennya, Jim tinggal bersama salah satu bawahannya di pabrik tempat ia bekerja, yaitu Jock. Jock yang saat itu baru pulang dalam keadaan mabuk, melihat tulang ayam yang sedang disusun oleh Jim seperti tulang dinosaurus di dalam museum. Hal itu mengingatkannya tentang Kaya yang pada saat itu masih bersama Jim sedang memakan ayam panggang dengan lahapnya. Ya lahap sih lahap ya, tapi ya ngilunya sampai sini jir. Pada keesokan harinya, Plank mengajari Jim huruf dan kosakata bahasa Inggris. Namun sepertinya Jim cukup susah untuk diajari dikarenakan sifatnya yang selengean dan mesum. Setelah itu seperti biasanya Plank pulang menuju basement tempat mobilnya diparkir. Di sini Jim menawarkan tumpangan, namun Plank menolak dan menganggap Jim akan melakukan sesuatu yang jahat terhadap dirinya. Alhasil Plank menakut-nakuti Jim dengan semprotan cabai, namun hal itu malah melukai Plank sendiri. Setelah itu, Plank mengajar Jim di kafe seperti biasanya. Namun ada kejadian tak mengenakan di mana ada anak SMP memotret secara diam-diam segitiga bermuda milik Plank yang imut dan pink, dan mungkin akan digunakannya untuk senam kesegaran jari nanti malam. Di sini Jim marah dan menghajar anak SMP itu serta menginterogasinya, kemudian menyuruh Plank untuk menghapus foto tadi. Singkat cerita, pacarnya Jock memberikan paket kepada Jim, di mana isinya adalah cincin yang dulu Jim berikan kepada Kaya. Di sini terdapat adegan konyol di mana ada cicak yang ingin dibasmi oleh Jim, namun malah masuk ke pakaian Jock. Dan akhirnya cicak tersebut dapat dibasmi oleh jepitan bemper belakang Jock. Pada malam harinya, Jim menyerahkan cincin itu kepada Plank karena Jim tidak mau menerima dan ingin meminta Plank guna mengembalikannya. Ini menunjukkan bahwa Jim tidak mau putus dengan Kaya. Keesokan harinya, Plank menghubungi Kaya, di mana ia menjelaskan pesan dari Jim dan mengatakan akan menyusulnya. Kaya pun sepertinya kecewa, di mana Plank malah mengajarinya bahasa Inggris guna menyusul Kaya ke Amerika. Saat melakukan perbincangan, anjing peliharaan Kaya berjenis Golden Retriever muncul di bawah meja. Tapi ternyata itu adalah kekasih baru Kaya yang sedang menyeruput buah manggis milik Kaya. Bau mem. Pada malam harinya, Plank bertemu dengan Jim guna membahas perbincangannya dengan Kaya. Dan sepertinya Plank meragukan keputusan Jim untuk menyusul Kaya, dikarenakan Jim tidak mampu untuk belajar bahasa Inggris dalam waktu wawancara yang sangat mepet. Dan dalam hati, Plank juga kasihan, serta tidak mau menyatakan bahwa Jim hanya sebagai mainan oleh Kaya. Plank pun pergi dan mengembalikan uang les yang dibayarkan Jim. Di dalam basement, Jim menghadang Plank dan melemparkan uang tadi,
serta buku bergambar yang sudah diterjemahkannya untuk belajar dalam bahasa Thailand. Singkat cerita, Plank ditelepon oleh Khun Prak yang merupakan salah satu muridnya di tempat kursus guna menghadiri pesta di rumahnya. Dan saat di rumah Khun Prak, ternyata Khun Prak adalah seorang pria yang kaya dan mapan dan memiliki circle sosialita. Saat itu, Plank secara tidak sengaja menjatuhkan aksesoris mobil klasik milik Khun Prak. Namun, Plank akhirnya dapat meletakkan aksesoris itu kembali. Dan dikarenakan masih takut dan gugup, akhirnya Plank pamit pulang. Namun dikejar oleh Khun Prak karena handphonenya tertinggal. Di dalam tempat kerja, Jim sedang kesal dikarenakan pulpen yang digunakannya habis dan ia melemparkannya. Namun hal tersebut malah mengenai Chok. Tiba-tiba ada panggilan untuk Jim di lobi bahwa ada tamu menunggunya. Dan ternyata itu adalah Plank. Di sini Plank sedikit meminta kepada Jim agar dapat mengajarnya kembali. Namun Jim sedikit kesal. Terlepas dari itu, akhirnya Jim mau kembali untuk diajar oleh Plank. Jim kemudian mengajak Plank bertemu dengan teman-temannya di dalam pabrik. Dan teman-teman Jim menyambut Plank dengan baik. Plank berniat mencari informasi mengenai wawancara yang akan dihadapi oleh Jim dengan menanyakan gagasan kira-kira apa yang akan pihak penguji tanyakan nanti. Pada malam harinya, Jim dan kawan-kawannya mengadakan sedikit pesta di atas gedung, serta Plank memberikan kuis tebak-tebakan huruf alfabet kepada Jim dan kawan-kawannya. Saat Jim mengantarkan Plank pulang, mereka mampir terlebih dahulu di warung pinggir jalan. Dan tidak sengaja Jim menyemprotkan air minumannya kepada Plank. Dan dibalas Plank dengan melakukan hal yang sama. Namun hal itu malah membuat lensa kontak Jim rusak sehingga Plank harus mengantarkan Jim. Dikarenakan ia tidak bisa melihat dengan jelas tanpa lensa kontak. Di sini sepertinya timbul buih-buih kasmaran Jim kepada Plank. Setelah itu, Plank menyusun kamus kecil yang berisi materi wawancara tadi agar Jim dapat belajar lebih cepat mengenal kosakata. Dan pada pagi harinya, Plank diajak berkencan oleh Khun Prak di kapal miliknya. Di sini Khun Prak ingin mengungkapkan perasaannya kepada Plank dan berniat melamarnya. Namun Plank sepertinya tipe cewek yang tidak suka terburu-buru, dan sikap Khun Prak yang berlebihan malah membuat ia merasa ilfil. Di dalam lobi apartemen Plank, Jim sedang diajari materi wawancara yang telah disusunnya. Namun datanglah Khun Prak membawa balon besar yang menggambarkan besar cintanya kepada Plank. Mengetahui hal itu, Plank sepertinya risih serta tidak senang, namun tetap harus menemui Khun Prak. Jim yang melihat hal itu keluar dari lobi dan menemui Khun Prak serta membisikkan kata-kata kepadanya. Khun Prak pun merasa patah hati dan kecewa, di mana ternyata Jim membisikkan bahwa ia telah menghamili Plank. Pada keesokan harinya, Plank dengan gaun putih yang anggun dan cantik mengajak Jim untuk ke pesta sesuai dengan rencananya. Dalam pesta ini terdapat banyak bule dan orang luar negeri, dengan tujuan memang agar Jim dapat berkomunikasi serta tidak grogi saat berbicara bahasa Inggris. Dalam scene ini sepertinya mereka semakin dekat dan mengerti satu sama lain. Singkat cerita, Plank menangis dan meratapi diri di mana ia harus menerima kenyataan cinta Khun Prak yang ia tolak atau memilih pria yang diam-diam ia suka, yaitu Jim, seorang lelaki bucin yang berusaha dengan keras mengejar cintanya ke Amerika. Saat menghadapi wawancara, Jim berhasil menjawab satu persatu pertanyaan dari tim penguji dan tiba di dalam pertanyaan terakhir di mana ia harus menjawab siapa pemilik dari perusahaannya tersebut. Di sini Jim flashback mengenai kisah perjalanannya dalam belajar bahasa Inggris dengan Plank, serta hari-hari yang dilaluinya, dan jujur tentang perasaannya kepada Plank.
Alhasil Jim sengaja menjawab Doraemon dan tentu ia gagal dalam wawancara tersebut. Setelah itu, Jim pergi ke kafe dan menyatakan cintanya kepada Plank, serta mengabarkan jika wawancaranya gagal, dikarenakan ia sengaja agar ia tetap bersama Plank di Thailand. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Film pun berakhir. Poin penting yang dapat diambil dari cerita ini adalah di mana sekuat apapun seseorang memperjuangkan cintanya akan kalah jika weton dan neptunya tidak direstui oleh keluarga dan sanak family. Serta semua orang pasti akan menemukan jodohnya kelak. Jadi para tetangga, kakek, nenek, tante, dan tukang bubur yang sering lewat depan rumah tidak usah tanya-tanya mengenai kapan saya nikah. Karena jujur itu membuat saya depresi dan hampir gila. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah menonton sampai akhir cerita film ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya dapat menyajikan konten lain yang tentunya lebih menarik. Dan jangan lupa untuk memakai masker dan cuci tangan serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih dan see you.